Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 27 Februari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di zaman ini, kata-kata doang yang tanpa disertai perbuatan nyata, orang akan bilang, halah. Demikian pula khotbah yang tanpa aktualisasi dalam tindakan, orang akan bilang babi taksi. Banyak bicara tanpa aksi. Inilah mentalitas orang-orang yang NATO. No action, talk only. Hanya omong doang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengkritik cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka telah menjadi pemimpin agama bagi orang-orang Yahudi. Namun kelakuan mereka bukan sebagai pemimpin yang bijak, melainkan sebagai pemimpin abal-abal yang berlaku munafik. Mereka mengajarkan namun tidak melakukan. Mereka tampil layaknya komentator yang fasih memberikan komentar tanpa menjadi aktor yang mau melaksanakan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan olah kesalehan seperti puasa, derma, doa, melakukan segala yang baik. Namun itu semua mereka buat untuk pamer, supaya dilihat orang. Mereka berlaku munafik supaya mendapatkan kehormatan. Mereka juga senang disebut sebagai rabi. Mereka cari puja dan puji dari orang banyak dan lupa diri kalau segala pujian hanyalah untuk nama Tuhan. Inilah kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka Yesus mengajarkan, maka turutilah dan lakukanlah yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya mengajarkan, namun apa yang ia ajarkan ia lakukan secara nyata.
Ia bersabda, siapapun yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus memberikan teladan itu untuk kita. Ia yang adalah Tuhan merendahkan diri sehabis-habisnya, menjadi manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Dan ia yang merendahkan diri, ia juga ditinggikan di atas tiang salib, di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah teladan sejati bagi kita. Semoga kita mau mengikuti teladan Yesus. Bukan cari kekuasaan, bukan cari kehormatan ketika kita melayani Tuhan. Bukan cari puja-puji dan tepuk tangan. Kita mau melayani Tuhan karena kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang macam itu? Yang bukan hanya taunya omong doang, tetapi apa yang kita omongkan sungguh-sungguh kita buat dalam keseharian hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.